Nah, baik, saudara sekalian, kali ini kita akan membahas tentang perilaku dan partisipasi politik. Sebagaimana kita ketahui bersama, slide-nya bisa dilihat nggak? Bisa, Pak. Politik adalah flashback ke belakang ya. Terkait dengan kekuasaan. Jadi inti daripada politik itu adalah tentang kekuasaan. Nah, kekuasaan bagaimana? Kekuasaan yang nyata, kekuasaan yang konkret dalam pengertian kekuasaan dalam arti sebuah tindakan atau aksi. Jadi politik itu berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Jadi dengan demikian maka sejatinya politik itu adalah serangkaian perilaku dari setiap orang dalam rangka melayani kebutuhan organisasi. Jadi Gibson menyebutnya sebagai aktivitas yang digunakan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan serta sumber daya yang lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan perilaku politik? Menurut Robin, perilaku politik adalah aktivitas yang tidak dianggap sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi tujuan, kriteria, atau proses di dalam organisasi. Jadi perilaku yang disebut dengan perilaku politik itu adalah suatu tindakan yang di luar tindakan-tindakan resmi karena posisi seseorang di dalam jabatannya. Sebagai contoh misalnya, Anda mahasiswa, tindakan seorang mahasiswa itu meliputi apa saja? Pergi ke kampus, mengikuti kuliah, ke perpustakaan, membuat paper. Nah, itu tidak masuk ke dalam kriteria perilaku politik. Karena itu adalah aktivitas yang dituntut oleh struktur organisasinya. Sedangkan yang perilaku politik adalah tindakan yang berada di luar perilaku strukturalnya. Kira-kira begitu. Coba suaranya di mute ya, supaya tidak mengganggu. Kemudian yang kedua, perilaku politik mensyaratkan suatu upaya untuk memperoleh dan memelihara kekuasaan. Jadi perlu saya ingatkan bahwa
perspektif perilaku politik itu berhubungan dengan kekuasaan, tetapi berada di luar struktur pekerjaan resmi dari setiap individu. Nah, kemudian perilaku politik dirancang untuk menguntungkan individu atau sekelompok, gitu ya, seiring dengan atau atas biaya organisasi. Nah, jadi dalam hal ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa perilaku politik itu adalah terkait dengan serangkaian tindakan individu di luar peran formal dia di dalam suatu organisasi. Atau boleh dikatakan juga sebagai tindakan sehari-hari, gitu ya, dari yang bersangkutan di luar kegiatan resminya. Nah, apa faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang? Pertama adalah lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan juga media massa. Nah, dalam hal ini sangat jelas sekali bahwa sistem politik itu mempengaruhi perilaku politik warganya. Sistem politik yang otoritarian tentu akan berbeda dengan sistem politik yang demokratis, manakala kita berbicara soal perilaku politik warga. Atau dengan kata lain, perilaku politik dari warga negara dalam sistem politik yang otoritarian memiliki perbedaan dengan perilaku politik pada masyarakat yang demokratis. Itu adalah contoh bahwa sistem politik itu juga mempengaruhi perilaku politik warganya. Bukan hanya sistem politik, tetapi sistem ekonomi, sistem budaya, termasuk juga media massa. Nah, sekarang di era apa istilahnya, di era teknologi informasi, gitu ya, di mana ketergantungan individu terhadap perangkat-perangkat teknologi informasi itu sangat tinggi, maka bisa dipastikan juga ini mempengaruhi perilaku politiknya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku politik adalah lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang, seperti keluarga, agama, sekolah, atau kelompok pergaulan. Di dalam lingkungan sosial seperti itu, seseorang individu atau aktor politik mendapatkan sosialisasi dan Lukman, coba suaranya di mute, mic-nya di mute, Lukman. Nah, jadi faktor yang kedua adalah gitu ya, di mana seseorang mendapatkan sosialisasi atau internalisasi nilai politiknya, maka dia akan memiliki perilaku yang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Apakah seseorang itu mendapat nilai-nilai
atau internalisasi nilai-nilai politik di dalam keluarga, maka itulah yang akan mempengaruhi perilaku politiknya. Atau di luar lingkungan keluarga, seperti sekolah ataupun kelompok pergaulan, bahkan sama. Aceh, ada mobil sini. Nah mobil ada Minang. Eta masalah mana mobil gara-gara mobilnya. Coba ini apa? Suaranya coba ini. Cek Ridwan, coba ini suaranya di mute. Itu bukan mobil atasnya. Mobil yang tapi emang itu virus lah. Ya asa juga kawinan. Selama yang pulang di baju ibu. Seberapa? Coba diingatkan oleh kawannya ya ini ya. Waktunya Pegasus yang Iya. Saya tidak bisa melanjutkan kalau ada suara masuk. Cecep Ridwan. Oh tiasa di HP mah. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Nah, untuk memahami, ya Allah, intermejo, can aya antep kuma barudak sing hayang terang cara ngamanage waktuna. Cecep Ridwan. Di mute mic-nya. Nah, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Jadi untuk memahami struktur kepribadian terdapat 3 basis fungsional, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Nah, jadi memang ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang intrinsik di dalam pribadi seseorang. Perilaku politik berdasarkan gender, misalnya perilaku politik antara laki-laki dan perempuan, gitu ya, tentu memiliki struktur yang berbeda. Kemudian juga berdasarkan profesi, misalnya mata pencaharian, itu juga bisa melahirkan perilaku politik yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Yang keempat adalah faktor lingkungan sosial politik yang langsung berupa situasi. Artinya, keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan. Seperti keadaan cuaca, gitu, keadaan ruangan, suasana kelompok, serta berbagai macam ancaman yang sifatnya datang dari luar dirinya atau dari lingkungan sosialnya. Nah, inilah 4 faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang. Dalam kajian tentang perilaku politik, ada 3 cara atau 3 pendekatan, 3 model untuk kita bisa memahami perilaku politik. Pertama adalah dari sisi individu si aktor politik itu sendiri. Artinya seperti apa
aktor politik itu atau aktivis politik atau individu warga biasa. Itu bisa dibedakan. Nanti akan terlihat di dalam struktur partisipasi politik. Jadi seorang aktivis atau aktor politik akan berbeda dengan seorang individu warga negara biasa. Gitu ya. Yang kedua adalah agregasi politik. Dalam hal ini, individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok-kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, serta lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi kita teringat bahwa suatu pemahaman terkait dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Itu melahirkan tipe atau model perilaku politik. Perilaku di kalangan partai politik gitu ya, berbeda dengan perilaku di kalangan birokrasi misalnya. Itu suatu gambaran bahwa memang setiap lembaga-lembaga politik itu senantiasa melakukan agregasi perilaku-perilaku politik daripada orang-orang yang ada di lingkungan organisasi tersebut. Yang ketiga adalah tipe kepribadian politik. Nah, tipe kepribadian politik itu seperti pemimpin yang otoritarian, seorang Machiavellian, ataupun seorang yang berpaham demokratis. Nah, ini bergantung kepada ideologi daripada pemimpinnya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan dalam memahami perilaku politik seseorang ataupun kelompok, itu kenali melalui model-model perilaku politiknya. Yang pertama adalah secara individu, perilaku-perilaku yang melekat di dalam diri individunya, kemudian perilaku yang merupakan perilaku kolektif daripada sekelompok orang yang tergabung di dalam lembaga-lembaga politik, baik di tingkat supra maupun di infrastruktur politik. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kepribadian, tipologi kepribadian, yaitu terkait dengan ideologi yang dianut, ideologi yang diyakini oleh setiap orang yang ada di dalam lingkungan politik itu. Jadi seorang yang otoritarian, apakah dia seorang Machiavellian atau seorang yang demokratis. Nah, itu gambaran tentang perilaku politik yang mungkin saja sifatnya masih sangat abstrak gitu ya. Karena memahami perilaku itu memang karena sebagai wujud tindakan dari individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, maka tentu saja perilaku politik itu bersifat dinamik atau dinamis, bergantung kepada faktor-faktor yang membentuk perilaku tersebut. Ada satu cara untuk bagaimana memahami perilaku politik secara lebih nyata, yaitu kita lihat dari apa yang disebut dengan partisipasi politik.
Ya, Pak Cep, ya. Bukan, kalau senang kamu noning. Bikin kuliah jam heula, bikin kuliah jam heula, ya. 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 Nah, jadi wujud dari perilaku politik itu adalah berbagai macam bentuk partisipasi politik. Jadi antara perilaku politik dengan partisipasi politik itu sangat berhubungan erat. Gitu ya. Nah, jadi partisipasi politik itu adalah merupakan kegiatan ambil bagian atau peran serta dari seseorang di dalam proses-proses politik. Jadi sekali lagi bahwa kalau tadi perilaku politik adalah tindakan dari individu terkait dengan posisinya di dalam organisasi dan lingkungan sosialnya, sedangkan partisipasi politik itu adalah wujud partisipasi atau keikutsertaan dari individu di dalam proses-proses politik. Memang partisipasi politik itu juga erat kaitannya atau berhubungan dengan perilaku politik individu. Nah, bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Samuel Huntington dan Joan Nelson itu meliputi kegiatan di dalam pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, mencari koneksi, serta tindakan kekerasan. Gitu. Nanti kita identifikasi lebih lanjut. Jadi kalau Anda mau membaca lebih detail, ini ada buku tentang partisipasi politik yang tadi disebutkan, yaitu dari Samuel Huntington dan Joan Nelson. Ini bukunya. Gitu ya. Nah, jadi bentuk-bentuk partisipasi politik itu dibagi ke dalam dua kategori. Pertama yang konvensional, yang kedua adalah yang non-konvensional. Yang konvensional itu meliputi pemberian suara, diskusi politik, kampanye, bergabung dengan kelompok kepentingan, atau komunikasi individu dengan pejabat politik. Sedangkan yang non-konvensional seperti pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan terhadap harta benda, dan tindakan kekerasan terhadap manusia, gitu ya. Nah, ini secara garis besar bentuk-bentuk partisipasi politik itu ada yang konvensional dan yang non-konvensional. Nah, ini tingkatan partisipasi politik yang tadi saya katakan ini sangat erat hubungannya dengan perilaku politik. Secara kategori itu ada 3 kelompok atau 4 gitu ya, 4 perilaku politik yang bisa diidentifikasi atau bisa dibikin kategori, yaitu aktivis, partisipan, pengamat, serta orang yang apolitis. Ini berbentuk piramida, di mana di sini digambarkan bahwa alasnya lebih besar, mengerucut semakin kecil ke atas. Ini artinya apa? Bahwa pada umumnya sebagian besar dari masyarakat itu pada umumnya adalah apolitik.
Apolitik itu adalah memiliki perhatian yang sangat sedikit tentang aktivitas politik pada umumnya. Jadi sebagian besar dari masyarakat itu boleh dikatakan tidak peduli. Ataupun kalaupun peduli, dia hanya pada event-event politik tertentu saja. Misalnya pada saat pemilu dia datang dengan ke TPS. Gitu. Di luar itu dia tidak mau tahu. Nah ini meningkat di atas orang-orang yang apolitis adalah para pengamat, observer, orang yang memiliki minat perhatian terhadap politik, tetapi dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang nyata, gitu, di dalam politik. Jadi mungkin hanya mengikuti saja perkembangan seperti menghadiri rapat umum, gitu ya. Memberikan suara aktif di dalam diskusi gitu ya, ataupun mengikuti perkembangan politik gitu. Nah, di atasnya lagi adalah partisipan. Inilah orang-orang yang terlibat secara langsung di dalam aktivitas politik serta aktivitas-aktivitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan politik. Seperti kampanye, aktif di dalam penyelenggaraan pemilu, aktif di dalam partai politik, serta aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, di atas partisipan itu adalah aktivis politik, gitu. Nah, ini aktivis politik itu adalah mereka yang secara intens, bukan hanya terlibat di dalam event-event politik secara masif, tetapi juga dia berada dalam posisi mengatur atau membuat kebijakan yang terkait dengan politik dan kenegaraan. Dalam hal ini, mereka yang menjadi pejabat-pejabat pemerintahan, pejabat-pejabat politik, itu masuk ke dalam kategori aktivis politik yang memang dari segi jumlah ini tidak terlampau banyak. Nah, perlu diberi catatan di sini adalah ada sedikit perilaku politik yang menyimpang, seperti teroris. Beberapa hari yang lalu ada bom bunuh diri di Bandung, gitu ya. Kemudian juga di Papua misalnya masih terjadi, gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik yang menyimpang, gitu ya. Dan memang secara kuantiti ini tidak terlampau banyak, gitu ya. Nah, jadi inilah gambaran secara utuh tentang bentuk-bentuk partisipasi politik yang didasari oleh perilaku politik dari setiap individu yang menentukan berada dalam level mana tingkatan partisipasi politiknya. Apa yang menjadi faktor pendukung partisipasi politik? Mulai dari pendidikan politik, jadi usaha untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan negara, salah satunya adalah dengan mengikuti berbagai macam ceramah-ceramah politik, diskusi-diskusi politik. Itu adalah bagian dari pendidikan politik yang itu sangat menjadi faktor yang mendukung partisipasi seseorang di dalam kegiatan politik. Kedua adalah budaya politik, artinya sikap dan keyakinan sebagai perwujudan nilai politik. Tadi saya katakan perilaku politik ini menjadi sandaran bagi partisipasi politiknya. Jadi faktor kebiasaan yang ditransfer baik melalui keluarga maupun lingkungan sosial itu akan mempengaruhi atau menjadi faktor yang determinan di dalam menilai partisipasi politik. Yang ketiga adalah kesadaran politik, gitu ya. Artinya keinsapan warga negara akan pentingnya urusan kenegara. Ini saya kira bentuk partisipasi politik yang high, gitu ya, yang tinggi.
Yang keempat adalah sosialisasi politik, proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik. Nah, inilah 4 faktor yang mendukung lahirnya partisipasi politik, dari mulai pendidikan politik, budaya politik, kesadaran politik, serta sosialisasi politik. Nah, tadi bersifat internal. Nah, apa faktor-faktor yang eksternal yang mempengaruhi partisipasi politik, modernisasi politik, gitu ya? Itu sistem politik yang tertutup pada